Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan presentasi pada kali ini. Selanjutnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Administrasi, Ibu Arta Dindi Akmal, MPA, dan juga kepada teman-teman yang menonton video saya pada kali ini. Saya Muhammad Farhan Mirdinsyah dengan NIM 24042124 akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Maladministrasi dalam Pelayanan Publik di Era Digitalisasi Birokrasi, mata kuliah Sosiologi Administrasi. Materi pertama yang akan saya presentasikan yaitu abstrak. Pelayanan publik merupakan titik temu yang paling nyata antara negara dan masyarakat, sehingga ketika pelayanan publik berjalan buruk, dampaknya bukan hanya kerugian administratif, melainkan juga erosi kepercayaan sosial terhadap negara. Tulisan karya tulis ilmiah ini mengangkat isu aktual administrasi dalam pelayanan publik di Indonesia pada era digitalisasi birokrasi dengan menggunakan kerangka konseptual sosiologi administrasi dengan kata kunci maladministrasi, pelayanan publik, sosiologi administrasi, dan digitalisasi birokrasi. Selanjutnya bab 1 pendahuluan latar belakang. Sosiologi administrasi mengkaji administrasi sebagai fenomena sosial, yakni bagaimana struktur organisasi, relasi, kekuasaan, dan juga interaksi antar manusia membentuk serta dibentuk oleh proses administratif dalam masyarakat. Berbeda dari administrasi publik yang menitik beratkan aspek manajerial, sosiologi administrasi melihat birokrasi sebagai institusi sosial yang hidup di tengah masyarakat, lengkap dengan dinamika kekuasaan dan ketimpangan akses di dalamnya. Selanjutnya, rumusan masalah yang saya ambil ada 4 macam. Yang pertama, bagaimana potret aktual maladministrasi dalam pelayanan publik di Indonesia. Yang kedua, mengapa maladministrasi terus berulang jika dianalisis melalui perspektif sosiologi administrasi. Yang ketiga, bagaimana digitalisasi birokrasi mempengaruhi relasi sosial antara aparatur dan juga masyarakat. Yang keempat, apa alternatif solusi untuk mengatasi maladministrasi tersebut secara berkelanjutan. Adapun selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan potret aktual maladministrasi pelayanan publik di Indonesia. Yang kedua, menganalisis akar persoalan maladministrasi melalui kerangka sosiologi administrasi. Yang ketiga, mengkaji dampak sosiologis terhadap birokrasi, terhadap relasi dan negara dan masyarakat. Selanjutnya masuk kita pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Konsep sosiologi administrasi. Sosiologi administrasi memandang birokrasi bukan sebagai mesin netral yang bekerja murni berdasarkan aturan tertulis, melainkan sebagai institusi sosial yang dibentuk oleh nilai dan relasi kekuasaan di masyarakat. Pandangan ini berakar dari gagasan Max Weber tentang tipe ideal birokrasi, yaitu organisasi yang bekerja berdasarkan aturan formal, hierarki, dan pembagian kerja yang rasional. Selanjutnya yaitu konsep maladministrasi dan birokrasi Weberian. Menurut Sari dan Asmendri 2020 menegaskan bahwa maladministrasi merupakan kesalahan dalam praktik administrasi yang menjadi kajian utama teori administrasi publik, seperti lambannya birokrasi, rutinitas, dan formalitas pelayanan yang tidak responsif. Bentuk konkret maladministrasi yang lazim ditemukan antara lain penundaan tanpa alasan yang jelas, tidak adanya penanganan atas pengajuan masyarakat, pengabaian kewajiban petugas, hingga persengkokolan dalam administrasi. Selanjutnya, relasi negara dan masyarakat dalam pelayanan publik. Menurut Goldsmith dan Eggers 2004 menyatakan bahwa pemberian pelayanan publik dan penyelesaian masalah publik dapat dilakukan dengan memanfaatkan jejaring yang ada, baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga dapat mendorong pemerintah menciptakan inovasi melalui perlibatan berbagai pihak. Pelayanan publik merupakan pemenuhan hak warga negara yang dijamin dalam undang-undang. Selanjutnya, masuk kita pada bab 3, yaitu metode penulisan. Penulisan dilakukan melalui 4 langkah. Yang pertama, identifikasi isu aktual yang relevan dengan sosiologi administrasi. Yang kedua, penelusuran sumber pustaka berupa jurnal dan buku yang relevan. Ketiga, analisis isu menggunakan kerangka sosiologi administrasi dengan menghubungkan data aktual dan pendapat ahli yang telah dihimpun. Dan keempat, yang terakhir, perumusan alternatif solusi berdasarkan hasil analisis. Masuk kita pada bab 4, pembahasan. Potret aktual maladministrasi pelayanan publik di Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan Ombudsman Republik Indonesia tahun 2025 yang dirilis Februari pada 2026,
Ombudsman menerima 23.596 laporan masyarakat sepanjang tahun 2025 dengan total potensi kerugian masyarakat yang berhasil diselamatkan sebesar 130 miliar 26 ribu rupiah. 5 bidang yang paling banyak dilaporkan adalah agraria atau pertanahan, kepegawaian, hak sipil dan politik, kepolisian, serta hubungan dan infrastruktur. Materi selanjutnya, analisis sosiologis mengapa maladministrasi terus berulang. Dari sisi pengawasan, menurut Najih 2026, selaku Ketua Ombudsman RI menilai bahwa penyebab utama maladministrasi adalah lemahnya pengawasan internal di berbagai instansi. Ditambah juga dengan banyaknya instansi yang belum memiliki standar operasional prosedur yang diperbarui sesuai perkembangan teknologi, serta ketimpangan kompetensi aparatur di lapangan. Materi selanjutnya, digitalisasi sebagai pedang yang bermata dua. Pemerintah mendorong digitalisasi pelayanan publik melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagai bagian informasi birokrasi untuk mempercepat pelayanan. Digitalisasi berpotensi untuk mempersingkat birokrasi dan mengurangi kontak langsung yang rawan disalahgunakan. Namun bukan solusi tunggal yang otomatis menyelesaikan persoalan. Materi selanjutnya, solusi dan rekomendasi. Menurut saya perlu adanya penguatan pengawasan internal dan eksternal secara berkelanjutan dengan SOP yang diperbarui berkala dari keterbukaan informasi alur, waktu, serta biaya layanan. Reformasi birokrasi berorientasi pada pelayanan citizen centered dengan menyederhanakan prosedur berlapis, memberi kepastian waktu dan sanksi yang tegas bagi penundaan berlarut atau penyimpangan prosedur. Selanjutnya kita masuk pada bab 5, yaitu yang pertama, kesimpulan. Potret aktual pelayanan publik di Indonesia menunjukkan maladministrasi masih menjadi persoalan struktural yang berulang, tercermin dari 23.596 laporan masyarakat yang diterima Ombudsman RI sepanjang 2025 dengan bentuk dominan berupa tidak memberikan pelayanan dan penundaan yang berlarut. Saran yang saya berikan yaitu pemerintah pusat dan daerah disarankan untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara konsisten dan transparan, bukan sekedar rutinitas administratif tahunan. Berikut ini adalah daftar pusaka. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang kurang dan salah mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.